menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan ya kami ini CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Pidijaya. Nah, saya sendiri Irmayani yang di sini berperan sebagai coach, dan teman saya Ibu Zahniar yang berperan sebagai coachee. Nah, kami di sini akan melakukan video conference untuk menyusun rencana untuk melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Nah, di sini kami akan memulai bersama dengan Ibu Zahniar sebagai coachee saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Zahniar. Apa kabar nih Bu Zahniar? Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah juga, walaupun masih kurang sehat tapi insya Allah tetap semangat ya Ibu ya. Iya, harus tetap semangat ini Bu. Iya. Nah, ini terima kasih ya Bu ya atas waktunya sudah saya mau Ibu sudah mau untuk mengikuti ya Vicon dengan saya. Jadi sini saya ingin sebenarnya maksud saya ingin menciptakan sesuatu atau membahas tentang permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin waktu dari Ibu Irmayani, kapan bisa saya konsultasi sebentar Ibu? Oh baik, jadi Ibu ada yang ingin bertemu dengan saya ya Ibu. Jadi iya. Bagaimana jika kita melakukan kegiatannya setelah anak-anak pulang sekolah Ibu, jadi tidak mengganggu dengan proses mengajar kita. Oke, boleh, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Kira-kira kapan ya Ibu ya? Ya, hari Senin ini tanggal 10 bagaimana Ibu? Di sekolah saya. Oke, bisa Ibu. Insya Allah nanti berarti saya jumpai Ibu hari Senin pas jam pulang sekolah Ibu ya. Iya, jadi nanti juga di sini juga kita akan mengikut sertakan 2 orang pengamat ya Ibu Zahniar sebagai observer bagi kita kegiatan yang akan kita lakukan. Semoga juga nanti ada masukan juga dari mereka bagi kegiatan kita. Oke, terima kasih Bu. Nanti semoga kegiatan konsultasi saya, coaching saya bisa berjalan dengan lancar dan saya bisa mendapatkan solusinya Ibu ya. Amin, insya Allah. Oke, baik Ibu, kita pada dulu untuk pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ikut mendoakan semoga usahanya oke ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, saya izin dulu. Soalnya terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perkenalkan kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Pidijaya yang akan melakukan tahapan coaching dengan model TIRTA. Ya, saya sebagai pengamat yaitu Zaniar SPDI dan selanjutnya Ibu Irmayani SPDI sebagai pengamat dan Ibu Cut Faraziba sebagai coach. Nah, kami di sini akan membuat satu pra observasi antara pemantau dan coach. Oke, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Irma, Ibu Zaniar. Iya. Tujuan ya pastinya ya Bu ya, setiap ada orang atau siapapun yang ingin konsultasi, melakukan coaching dengan saya, pastinya yang ingin saya tujuan yang ingin saya capai adalah menyelesaikan solusi ya, memberikan solusi ya untuk si yang meminta coachingnya sama saya itu Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Cut Farah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini di saat kita ingin mendiskusikan ya dengan kegiatan coaching nanti yang akan Ibu Cut Farah lakukan, kita akan mendiskusikan ini Bu. Ada rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Nah, di sini kami sebagai pemantau, saya dan Bu Irmayani akan melihat beberapa bagian yang ada di dalam coaching, termasuk bagaimana Ibu nanti sudah melakukan ya prinsip-prinsip yang berhubungan dengan coaching dan apa kompetensi yang Ibu gunakan dan indikator apa yang akan Ibu capai nantinya. Itulah untuk rubrik penilaian coaching kita nantinya. Oke, selanjutnya tadi sudah Bu Irma ya menanyakan tujuan dari Bu Faraziba untuk melakukan coaching. Dan kemudian saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Cut kembangkan nantinya di dalam kegiatan coaching Ibu Cut nanti. Ya, adapun kompetensinya Bu, yang sering kita gunakan yaitu yang pertama pasti kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh. Setelah itu menanyakan pertanyaan yang berbobot juga untuk si coachingnya nanti dan juga mendengarkan dengan aktif. Dengan begitu kan kita bisa mungkin nanti memberikan solusi yang membuat dirinya sendiri si coach ini mampu menyelesaikan masalah yang akan dihadapi nantinya Bu. Oke, baik ya, terima kasih Bu Cut. Ada dari Bu Irma yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin yang paling spesifik ya Bu di antara ketiga ini, yaitu yang paling penting kita kehadiran penuh ya Bu. Dengan kita hadir penuh saat si coach ini menyatakan yang ingin dia konsultasikan, dengan begitu kita bisa mengetahui apa yang langkah selanjutnya akan kita lakukan untuk menghadapi dan membantu si coach ini menemukan solusinya sendiri. Mungkin itu Bu menurut saya. Oke. Ya.
Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya kepada Coach Faraziba nanti sebagai coach. Nah, di saat kita sudah tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dan kompetensi yang spesifik nantinya terjadi kehadiran penuh. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu bagaimana, Bu Cut? Indikator apa? Mungkin indikatornya saya ingin di mana si coach ini bisa menemukan sendiri ya Bu ya, solusi dari masalah yang dia hadapi. Saya di sini hanya membantu dia membuka pikirannya ya Bu ya, menemukan kompetensi yang ada pada dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan dari sayanya yang memberikan jalan keluar, tapi dirinya sendiri, bahwa setiap orang itu punya kemampuan sebenarnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik. Rasanya sudah cukup ya Bu Irmayani kita sebagai pengamat untuk menanyakan kepada coach hebat kita. Nah, jadi semoga nanti Bu Cut bisa lancar ya kegiatan tahapan coachingnya. Amin. Dan rencananya kapan itu Bu Cut akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya Bu. Saya sudah konsultasi juga tadi dengan si coachingnya saya, kapan rencananya, mungkin dalam minggu ini kalau tidak halangan, kalau tidak hari Senin, Selasa lah Bu, insya Allah kegiatan ini akan saya laksanakan. Oke, baik. Nah pasti Bu, karena kan saya butuh juga nanti ya, kita bisa sharing-sharing juga ya, saya juga butuh ini. Oke, kami tunggu informasi selanjutnya untuk kita pada kegiatan coaching ke depan. Oke, terima kasih. Ini Bu Faraziba dan Bu Irmayani. Kita padai. Oke, observasi kita hari ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin digunakan oleh Bu Cut sebagai coach. Kompetensi di sini yang ingin saya gunakan yaitu pertama, saya fokus ya, saya hadir di sini untuk mendengarkan aktif masalah yang dihadapi. Kemudian saya juga akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan memberikan solusi atau ide baru dari Pak RT dalam menghadapi masalahnya. Dan kemudian juga akan menanyakan rencana aksinya di dalam solusi masalah.
cerita orang atau bagaimana? Kemudian pas hari Sabtu kemarin itu kejadiannya lagi lucu. Jadi siswa itu suka ngambil punya kawannya, mencuri lah, ya kan? Jadi saya tanya dia, pertama saya tahu dari kawannya, ada laporan dari kawannya bahwa si ini udah ambil punya kawan. Jadi setelah saya jumpai si ini, rupanya dia memang ngaku dia sudah ambil, tapi saya tanya untuk apa, dia nggak jawab. Kemudian saya perhatikan si Rini ini anaknya memang anak orang Badak, ya kan? Kemudian kayaknya mungkin kalau misalnya kita pikir dia ambil punya orang, sedangkan barang yang dia punya kita lihat lebih mahal dari kawannya. Jadi saya bingung nih lucu, bagaimana cara mengatasinya? Saya bisa nangkap ya, namanya laporan dari kawan Iya. sebenarnya anak orang ada ya, Iya. bisa dibilang sebuah penyakit ya, itu ya namanya. Iya. Selama ini ada nggak Bu yang tindakan yang pernah ya di sekolah atau ibu lakukan dalam mengetahui kegiatan atau keadaan sini? Jadi sebelumnya kan saya tanya sama guru sebelumnya, guru kelas 3. Jadi kata orang ini waktu kelas 3 dia sering seperti itu. Nah, jadi kata gurunya ini kok dia pun udah apa namanya kejadiannya nanti udah agak lama nggak dia muncul lagi ya kayak gitu. Kemudian kok ini udah muncul lagi ya. Jadi orang tuh pikir dia sudah berubah. Nah, rupanya penyakitnya itu kambuh lagi gitu. Masalahnya mingguannya ada. Iya. Selama ini berarti nampaknya ada Bu ya apakah perbaikan yang sudah dilakukan guru di sekolah selama ini yang untuk berdasarkan dulu tak ada ada. Kira-kira langkah yang pernah dilakukan guru di sekolah untuk menangani ini? Iya, setahu saya ya dari informasi guru sebelumnya sudah pernah memberikan nasihat, kan? Saya juga kemarin itu memberikan nasihat pada dia kan. Jadi sejauh ini belum ada, maksudnya dari guru yang kasih tahu orang tuanya belum. Karena kan orang ini bilang kayak gini, jadi kayaknya Bu Aya pun nggak enak ya kita bilang orang tuanya, kayaknya nggak mungkin karena kayak ada rasa nggak percaya dari orang tuanya. Karena dia ya, karena apapun kebutuhan anaknya pasti terpenuhi gitu, sanggup beli lah kan, nggak mungkin lah karena saya belikan begitu. Jadi takut seperti itu orang ini nggak berani sama orang tuanya. Jadi ini apakah ke depan saya harus apa namanya menjumpai orang tuanya? Yang jadi permasalahan ini saya bingung nih bagaimana caranya mengatakan ini kepada orang tuanya. Itu lucu. Yang menjaga perasaan itu ya, orang tua ya siapapun ya orang tua takut tersinggung. Iya. Tapi kalau menurut saya langkah yang dilakukan ini sudah bagus. Nah ini kan menyangkut nama baik juga ya Bu ya, untuk pembawaan si anak nanti juga ke depannya agar dia bisa bergaul dan tanpa dikucilkan lah. Karena kan ada sebagian siswa kalau menemukan kegiatan ini kan dia jadi permasalahan di kelas dia. Nah, sebenarnya harus itu Bu, untuk menemui orang tuanya ya, maksudnya kita sharing dengan orang tua itu juga bisa tahu ya, mungkin penggunaan bahasa ini maksudnya gimana cara yang bisa untuk komunikasi. Nah selain itu Bu, kira-kira ada nggak Bu yang bisa dilakukan nih untuk selanjutnya memperlancar atau mempermudah dengan kegiatan itu selain membuka orang tua, ada nggak dari ibu sendiri nih? Jadi ini lucu. Setelah saya pelajari bahwa berarti siswa ini dia kan ada apa namanya mengidap suatu penyakit namanya ya kan. Berarti dia mengambil apa namanya barang orang walaupun dia butuh karena dia pengen ngambil dia tetap diambil ya kan. Nah jadi rencana saya ingin apa namanya mendekati orang tuanya, menyarankan mungkin anak ini bisa diterapi mungkin karena kan dengan orang tuanya ini udah waktunya kan dari lebih banyak ya daripada di sekolah. Rencana saya seperti itu. Sudah bagus Bu, dari tadi ya Ibu katakan ingin mendekati ya, akhirnya sekarang menyarankan terapi ya, tanpa menipu ya, mungkin dengan kita kasih solusi terapi mungkin ini bisa terima
Ibu nggak tahu nih ya, apa kayak rencana apa nih yang dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya lucu ya, lebih baik karena lebih baik kan lebih bagus ya kan. Mungkin tinggal saya aja cara pendekatan penyampaiannya ke orang tuanya itu gimana. Iya, punya perasaan ya kita ya. Harusnya ini Bu ini butuh nggak Ibu dukungan dari siapa ini untuk lancar nih kegiatan ini? Mungkin dari pendekatan itu sekolah mungkin ya. Nggak bisa sendiri ya Bu. Hubungan orang tuanya juga nanti. Sebenarnya sih Bu Ibu ya Bu, sana bagus. Apa saya kasih solusi pun kan itu tahu ya. Akhirnya masalah si anak ya. Iya, makasih Bu Tut. Sama-sama. Sudah apa namanya? Kayaknya saya sudah merasa lega ya sudah menemukan apa yang sepatutnya saya lakukan. Ya, memang kan kalau kita jadi guru ya Bu, menjaga perasaannya susah sekali ya Bu ya. Apalagi hubungan kita kalau kita bilang di luar jadi kriminal ya. Siswanya kan kitanya yang kayak saya perasaan gimana dia ke depannya. Tapi langkah Banyak yang harus kita jaga ya. senang ini Bu, bisa Bu, ini bisa diterapkan. Kan saya mungkin ada sahabat pun ini kan bisa juga ya jadi referensi buat kami yang terapi, mungkin kita bisa cari referensi. Ayo Ibu, semoga saya doakan ini ya, laksanakan dengan baik. Sama-sama. Iya, sama-sama. Nah, ini kan sudah selesai ya kegiatan coaching kita. Alhamdulillah sudah tercapai ya tujuan dari diskusi kita hari ini. Nah, jadi saya ingin juga menanyakan apa yang sudah didapatkan saat setelah coaching ini, baik dari coach maupun coachingnya. Yang saya dapatkan mungkin di sini ya, setelah saya dengar masalah itu, saya tidak bantu banyak ya. Jadi saya cuma membantu ibu menemukan solusinya. Saya mau sampai beliau bisa membantu saya pun menemukan solusinya dan saya pun mudah-mudahan bisa mencapai. Oke, bagaimana dengan Ibu Hayato? Apa yang dapatkan pertamanya saya apa namanya merasa bingung ya bagaimana apa yang harus saya lakukan dan ternyata setelah ada apa namanya bantuan dari Bucuk apa yang ada di pikiran saya apa yang ingin saya lakukan ternyata luar biasa ada buktikan. Jadi rencananya nanti saya akan apa namanya segera melakukan ini dan perasaan saya senang sekali bisa bisa sharing dengan Baik, ya. iya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, mungkin Bu Irma ada yang bisa ditanyakan kembali ini ya untuk Ibu Cuk ya. Jadi setelah itu melakukan kegiatan coaching tadi, ada nggak lagi potensi yang ingin dikembangkan selain kompetensi yang tadi sudah disebutkan di awal kegiatan tadi? Mungkin yang pasti ya, kita tidak sempurna ya. Pendalaman mungkin untuk mendalami permasalahan yang diceritakan ya, agar nanti kepada saya bisa melakukan solusi yang tepat. Nah, ini menjadi dari dalam ya, jadi sama-sama ya dari segi belajar untuk bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahan